Saya sekarang sistem pemerintahan yang kita jalankan adalah menyelesaikan, kita identifikasi masalah, kemudian identifikasi masalah itu kita catat, kemudian kita akan buat apa yang harus kita tindak lanjuti. Nah, terus tindak lanjuti berapa lama? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, makanya setiap minggu saya akan rapat evaluasi. Itu identifikasi masalah-masalah yang begini banyak, ya, hampir di semua sektor. Sehingga rapatnya itu yang kita maksudkan seperti contoh yang tadi keluhan-keluhan masyarakat tadi, macam tadi itu keluhan-keluhan yang sebenarnya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tapi selama ini tidak pernah ditindaklanjuti. Karena itu penting dalam rangka Kamtibmas, misalnya ini contoh ya. Kemudian bicara terkait dengan ekonomi misalnya, itu juga kita juga ada beberapa identifikasi masalah yang sudah ada, yang kemudian kita akan coba tanyakan pada OPD yang terkait, terus OPD terkait tindak lanjutnya seperti apa, berapa lama, dan harus selesai. Itu kurang lebih. Jadi ini sifatnya yang ketiga, aduan masyarakat. Aduan masyarakat yang datang, ini kita harus tindak lanjuti. Berapa lama kita harus tindak lanjuti? Ini pemerintahan saya mau coba dalam tahun 2023 kita jalan seperti itu. Jadi kita akan buat semacam laporan singkat mingguan yang ini masalahnya apa, identifikasi masalah, kemudian penyelesaiannya seperti apa, tindak lanjutnya bagaimana, targetnya seperti apa, berapa lama, itu kurang lebih. Dan target itu berarti harus menyelesaikan persoalan, bukan hanya bicara-bicara. Kan selama ini kita hanya punya masalah, kita tidak hanya bicara-bicara, tapi kita tidak pernah punya target menyelesaikannya kapan. Bisa ada yang masalah kecil sudah bisa diselesaikan dalam 5 bulan, bahkan 1 tahun. Saya pimpinan daerah, ini kan berhadapan dengan seluruh pegawai negeri. Mari kita rangkul, kita bekerja sama untuk melayani masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kita bekerja dengan betul, dengan prosedur yang baik, dengan administrasi yang baik. Makanya saya pesan sama mereka, ini banyak kita punya kasus, tetapi saya akan berusaha untuk kita redam di dalam, kita selesaikan di dalam. Karena kita ini punya api menyelesaikan dulu, sesudah itu baru kita serahkan pada aparat hukum. Kalau tidak bisa diselesaikan, ini penting bagi kita, ini wibawa pemerintah sebenarnya, wibawa pemerintah. Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit ada kasus. Kalau kita mau bicara kasus, ini banyak sekali kasus kita. Sebagai kepala daerah saya harus melindungi bawahan saya. Bawahan dalam pengertian bahwa bukan melindungi yang salah, bukan, tetapi memperbaiki. Kita kan tugas kita ini membina segala macam. Itu yang penting. Ada oknum-oknum yang memang tidak suka gaya kepemimpinan saya. Itu aja. Tidak suka gaya saya, gaya kepemimpinan yang mau memperbaiki semua ini, tetapi mereka mungkin masih merasa dalam zona nyaman dan terus aja berharap ada di dalam zona nyaman sehingga semuanya itu bisa jalan dengan baik. Ini tidak ada. Di zaman saya tidak ada yang seperti itu. Semua mari kita bekerja sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Tujuan terakhir, masyarakat harus terlayani, pembangunan harus terjadi. Masyarakat harus merasakan pemerintah ada untuk mereka. Makanya saya selalu canangkan dari kampung ke kota. Pembangunan harus dari kampung ke kota dalam semua bidang. Bukan saja pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tapi semua, olahraga, kepemudaan, kita harus semuanya. Ya saya berharap honorer itu semua bekerja dengan benar. Masuk, saya kan sudah pesan untuk evaluasi kembali para honorer yang malas, tidak usah kerja lagi, kita tidak usah usulkan kembali. Yang rajin ya kita prioritaskan. Proses pengusulan itu dari kepala OPD. Dari kepala OPD kepada kepegawai nanti kita bahas dalam satu tim. Begitu ya. Batas waktunya ada tidak? Ada batas waktunya penilaian? Ya harus segera, tidak ada cerita. Karena ini sudah penilaian kan mereka tahu tiap hari dong dapat dia dong punya anak-anak gua, masa dia tidak tahu sih? Tinggal dia bilang saja. Tapi nanti penggajian itu tetap dari Januari begitu ya? Oh tetap dong. Mereka kerja di Januari masuk tidak dapat gaji, gitu tidak boleh dong. Sudah ada beberapa OPD, saya kira di BKD sudah susun semua. Tinggal saya tanda tangan ini. Terkait dengan jabatan, yang pertama yang sekarang kita lakukan adalah evaluasi kinerja. Ya, saya tetap akan melaksanakan merit system. Ya, merit system itu sesuai dengan undang-undang ASN, berdasarkan rekomendasi dari Komisi ASN. Ini saya tetap lakukan. Ya. Kemudian sesudah kita lakukan baru kita laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau kemarin kan harus kita minta dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Sekarang kan tidak. Kita buat dulu baru kita tinggal laporkan. Itu yang pertama. Jadi evaluasi kinerja sekarang dilakukan untuk pejabat eselon 2. Eselon 3 saya minta juga sekarang lagi dievaluasi beberapa hal ya. Kita
kita lihat kalau ada jabatan-jabatan yang memang kosong. Ini pasti ini prioritas. Yang pertama, jabatan-jabatan yang kosong. Jabatan-jabatan yang saat ini pelaksana tugas, ini juga kita prioritaskan. Nah, sesudah itu baru kita evaluasi jabatannya. Karena yang PLT ini juga kita lihat dia betul cocok tidak gitu. Ya, bisa saja dia PLT di situ tapi tidak dilantik, itu dilantik tempat lain karena memang kemarin ya, saya perbaiki semuanya intinya.